harus segera masuk rumah sakit dan operasi. Pagi hari, siang hari, sore hari masih baik-baik, masih pergi sama-sama dengan saya. Kaisa belum lahir waktu itu. Malam hari, tengah malam sudah seperti itu. Saya hantar Ibu Ratna, sudah lewat pukul 12 malam, masuk rumah sakit. Malam itu juga dioperasi. Sudah terlihat Ustaz di atas kereta dorong. Oke? Masuk ruang operasi, saya cuma bisa dampingi, berdoa, lalu lepas dia masuk. Dengan siapa dia masuk? Tidak siapa-siapa, cuma Tuhan Yesus menyertai dia. Betul, saudara-saudara. Apalagi waktu kita menghadapi kematian nanti, tidak ada orang bisa temani kita, dan nggak bisa kita minta, tolong kamu wakili saya ya. Kalau kelurahan panggil rapat di Indonesia, kita bisa suruh pembantu saja pergi wakili kita. Oke. Kalau pesta 17 Agustus disuruh datang, kacau aja yang pergi wakili boleh. Kita nggak mau datang, boeng, repot. Tetapi kalau malaikat mau ketuk pintu kita nggak bisa bilang belum waktunya. No, besok saja. Dia bilang tidak sekarang. Jangan saya, orang lain duluan saja. Tidak bisa. Harus kamu atau saya hadapi sendiri. Bagaimana? Pada waktu itu cuma Tuhan Yesus, Gembala yang baik, menyertai kita. Dan perhatikan istilah firman Tuhan. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Daud sudah lewat berkali-kali lubang jarum kematian itu. Tetapi kemudian dia menemukan satu kebenaran. Maut itu cuma seperti bayang. Saudara, kalau bangun tidur, ketika kita mau turun, kita lihat ada ular di bawah ranjang kita. Saudara berani turun? Ular sungguhan? Tidak berani turun. Tapi kalau cuma bayang-bayang ular, berani turun? Mengapa? Sebab ular bisa memagut, bayang-bayang bagaimanapun menakutkan, tidak mendatangkan kecelakaan. Betul? Di dalam penyertaan Tuhan, Gembala yang baik, bahkan kematian itu cuma berupa bayang-bayang saja. Dia tidak lagi mencelakakan kita. Sebab apa? Sebab maut itu sudah mencelakakan satu kali untuk selama-lamanya Tuhanmu dan Tuhanmu. Kematian sudah menyengat Tuhan Yesus. Seperti lebah, dia sudah menikamkan sengatnya kepada Yesus. Tetapi sekaligus pada waktu dia menikamkan sengatnya kepada Yesus, si lebah itu pun, kematian itu pun, matilah dia. Saudara tahu, lebah itu, dia punya sengat. Kalau dia menyengat itu menyakitkan. Tapi kalau dia menikamkan sengatnya ke tubuh kita, lebah itu akan tewas. Sebab bagian perutnya robek ketika sengat itu keluar. Satu kali dia menyengat, satu kali itu juga dia mati. Maut tidak lagi mencelakakan untuk orang-orang di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Tuhan itu sekarang sudah bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan kematian, maka kematian tidak lagi mengalahkan kita. Memang kita boleh meninggal dunia, tetapi itu cuma seperti melewati satu pintu gerbang mutiara, menyeberang dari kehidupan yang sementara masuk ke dalam kehidupan yang kekal, hidup kekal selama-lamanya, hidup yang bahagia, hidup itu kematian tidak lagi menakutkan. Saudara-saudara, Tuhan Gembala yang baik menyertai kita dalam segala keadaan. Ketika musuh mengancam kita di ayat kelima, Dia menyediakan hidangan bagi kita, kebajikan, kemurahan belaka yang Dia sediakan menyertai saudara dan saya. Bagaimana kita memperoleh semua berkat yang luar biasa ini? Tuhan Yesus berkata, akulah Gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan dombaku mengenal aku. Aku datang, aku buka pintu. Aku kenal dombaku satu persatu. Aku memanggil menurut namanya.
si putih, si hitam, si tompel, si belang, si gembala memberi nama kepada setiap domba, termasuk si bandel dan si penurut. Tuhan tahu satu persatu. Dia kenal namamu dan namaku. Persoalannya adalah, apakah kita mengenal suara Sang Gembala? Kalau kita mengenal suaranya, kita mengikut dia. Kalau kita mengikut dia, kita mengikut di dalam jalan pimpinannya. Dia membawa kita kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia menyertai kita. Tapi kalau kita tidak mengenal suara gembala, suara siapa yang kita ikuti? Pernahkah saudara dengar sebuah kisah, atau mungkin pernah saudara ceritakan kepada anak? Satu hari, induk domba mau pergi ke pasar. Dia bilang kepada anak-anak di rumah, tutup pintu, kancing dan palang itu jangan kamu angkat. Jangan sembarang buka pintu, hanya buka pintu untuk mama kalau mama pulang, oke? Iya mama, kata semua anak-anak. Ada beberapa bersaudara domba-domba kecil di rumah itu. Lalu induk domba pergi, siapa yang datang? Oh, serigala datang. Lalu serigala bilang, anak-anak, mama sudah pulang, buka pintu. Anak-anak langsung tahu, mau buka pintu? Tidak, mereka bilang, bohong, itu bukan mama. Mama suaranya nggak seperti kamu jelek begitu. Ya, suara mama merdu. Aduh, si Wolf itu dia susah hati. Kenapa aku lahir dengan suara jelek seperti begini? Lalu dia dengan wajah murung pergi meninggalkan rumah domba-domba itu. Ketemu sama si Fox yang licik. Lalu tanya, kenapa kamu begitu susah kelihatannya? Karena aku tidak berhasil membohongi anak-anak domba, suaraku jelek. Jangan pusing. Kenapa tidak pusing? Minum saja banyak madu, nanti kamu punya suara merdu. Jadi serigala minum banyak madu di rumah beruang. Dia datang lagi, suara sudah merdu. Anak-anak, mama sudah pulang, buka pintu. Anak-anak mau buka pintu, tapi Koko yang paling besar domba di rumah bilang, weh,